Halo Fitness Mania, teman-teman dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Sahabat Kekar. Oke, untuk hari ini saya mau membahas kembali resep whey protein murah atau cara membuat whey protein atau susu protein murah hanya dengan 3 bahan saja ya teman-teman. Yang saya yakin bahan-bahan ini gampang kalian dapat dan terjangkau harganya. Oke, langsung saja kita buat dan review apa-apa saja bahan-bahan itu. Oke, let's go. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat ya di meja ini apa-apa bahan yang saya sediakan. Ada pisang matang, ada 2 butir telur, ada juga susu low fat rendah lemak. Oke, kita bahas yang pertama yaitu pisang. Kenapa sih harus pisang? Kenapa nggak pakai apple, nggak pakai jeruk, nggak pakai semangka atau buah-buah lain sebagainya? Bisa saja kalian pakai. Cuma yang saya suka atau yang saya pakai, mengapa saya harus pakai buah pisang? Karena pisang itu mengandung potasium yang tinggi. Apa sih itu potasium? Potasium itu adalah zat yang berguna untuk meredahkan rasa nyeri atau kram-kram di otot di saat kita melakukan latihan beban. Jadi potasium itu sangat berguna untuk meredahkan rasa-rasa nyeri. Ya, tetap ketika kita lakukan latihan beban pasti ada rasa-rasa nyeri atau rasa-rasa sakit di otot-otot tertentu yang kita latih. Kalian harus makan pisang atau pisang matang, jangan pisang goreng ya, harus pisang matang untuk meredakan rasa nyeri tersebut karena mengandung potasium yang tinggi. Dan juga pisang juga mengandung energi atau kalori dan vitamin-vitamin yang lain yang berguna untuk kesehatan otot dan organ-organ tubuh yang lainnya. Jadi ya, saya rekomendasikan kalian harus makan pisang, atau ketika membuat resep protein murah, kalian harus sediakan pisang sebagai bahan pokoknya juga. Oke, boleh campurkan bahan apa saja, tapi harus ada pisang. Oke. Yang kedua ada telur. Telur ini sebagai sumber protein dan juga sebagai sumber lemak ketika kalian mau mengonsumsi kuning telurnya ya teman-teman. Tapi yang saya cari di sini hanya putih telurnya saja. Mengapa saya harus cuma mengambil putih telurnya saja? Karena dalam 1 butir telur itu mengandung 5-8 gram protein tergantung besarnya ya teman-teman. Jadi kalian bisa menerka-nerka ya, telur sekecil ini dan sebesar yang ini berapa perbandingan proteinnya. Oke? Kalian bisa menggunakan sumber protein lain, dada ayam rebus atau tahu rebus atau tempe rebus, tapi kebetulan saya hanya ada telur rebus, jadi saya memakai 2. Jadi kalkulasikan ya mungkin 12-15 gram per 2 butir telur ini ya teman-teman. Oke? Jadi kalian boleh pakai sumber protein nabati lain, dada ayam, tempe, kacang kedelai atau lainnya. Tapi kebetulan saya ada telur, jadi saya pakai telur ini sebagai bahan. Oke, yang ketiga apa? Ada susu low fat rendah lemak. Kalian bisa cari susu low fat rendah lemak dengan berbagai macam merek. Saya tidak perlu sebutkan mereknya apa ya. Kalian bisa cari di supermarket. Sorry terputus ya. Ini ya susu low fat ya teman-teman. Mengapa kita harus mengonsumsi susu? Karena susu mengandung kalsium tinggi yang berguna untuk menjaga kepadatan tulang kita. Jadi ketika kita melakukan latihan beban atau kita latihan fitness, semakin berat beban yang kita angkat, semakin besar rangsangan di tulang kita. Jadi ketika tulang kita lemah, bisa-bisa saja terjadi pengapuran tulang atau osteoporosis. Jadi kita harus sering minum susu untuk menjaga kepadatan tulang. Karena susu mengandung kalsium yang berfungsi atau berguna untuk menjaga kepadatan tulang kita agar tetap sehat. Dan juga susu low fat juga mengandung protein. Mungkin
5-7 gram per berapa milinya ya teman-teman. Jadi harus wajib minum susu. Oke? Jadi sekarang kita bagaimana cara mengolah atau mengkombinasikan ketiga bahan ini supaya bisa menjadi whey proteinmu buatan. Oke? Kita lanjut video bagaimana cara mengkombinasikannya. Oke, langsung saja. Nah, oke teman-teman. Sekarang saatnya kita mengkombinasikan atau mengolah dari 3 bahan ini untuk dijadikan satu. Oke? Pertama-tama kita masukkan susu low fat rendah lemak dulu ya teman-teman. Oke? Kita isi dulu. Pelan-pelan. Ya ilah. Oke. Kita pecahkan telurnya teman-teman. Kita ambil putihnya saja, tidak perlu kuningnya. Oke. Karena kuningnya mengandung lemak. Jadi kita hanya ambil putihnya saja. Kita ambil hanya putihnya saja teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu di wadah. Kita ambil putihnya saja. Oke, kita masukkan putihnya ke dalam blender. Oke. Lalu kita masukkan pisang. Oke, untuk takaran pisang di sini sendiri, kalian bisa mengira-ngira saja ya teman-teman. Karena saya hanya memakai pisang mas, jadi saya menggunakan 4-5 buah pisang. Kita kupas. 2. What? 5. Oke. Semua bahan sudah tercampur. Saatnya kita lakukan pemblenderan untuk mengaduk rata atau mencampur seluruh bahan ini untuk menjadi satu. Oke. Langsung kita blender. Kita cek dulu ya. Sedikit lagi. Oke teman-teman, whey proteinnya sudah jadi. Ini dia. Kalian lihat ya. Terus ini hasilnya ya. Oke, langsung kita sajikan saja. Oke, sudah jadi whey protein buatan sendiri. Whey protein murah dengan bahan terjangkau. Oke teman-teman, itu dia tadi video saya. Video membuat whey protein murah dengan 3 bahan saja ya teman-teman.
Jadi dengan 3 bahan ini kalian bisa mendapatkan 20 gram protein per satu kali buat ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat menggunakan pisang, telur, dan susu. Tergantung kebutuhan protein kalian masing-masing teman-teman. Kalian boleh menambahkan 2 atau 3 telur, bahkan lebih, tergantung dari kebutuhan kalian per satu kali sajian ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman kalian yang tidak memiliki budget atau uang yang lebih untuk membeli whey protein bermerek. Tapi saya harap video ini dapat menjadi solusi bagi kalian ya teman-teman yang ingin mencukupi asupan protein kalian tanpa whey protein atau membeli whey protein bermerek. Jadi hanya di 3 bahan ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa di video yang berikutnya. Oke? Mari minum. Enak rasanya.